2 juta per hari dari trade dari Shopee Affiliate juga. Jadi perpaduan antara Shopee Affiliate dan juga trade. Nah, ini kan kita bisa share link ya, dimana kalau kita tahu ketika kita share link affiliate di beberapa media sosial, kalau ada yang ngeklik dan ada yang berbelanja dari habis ngeklik link kita itu, kita akan dapat komisinya teman-teman. Nah, jadi ini nggak bisa kita remehkan juga ya, karena udah banyak banget pemain-pemain affiliate di trade teman-teman, terutama di Shopee Affiliate gitu ya, karena di TikTok kayaknya masih jarang, rata-rata udah masih mainnya di link Shopee gitu ya. Dan ini cukup menarik banget, dan barangkali mudah-mudahan ini teman-teman bisa dapat inspirasi, dan siapa tahu ya ternyata ini adalah jalur rezeki kalian, kan kita nggak pernah tahu teman-teman. Yuk langsung aja kita akan bahas teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal Shopee Affiliate lagi, tapi kali ini bukan di Shopee Video ataupun di tools-tools kalau kalian bikin video, enggak. Ini kita nggak bikin video, ini kita di posting di aplikasi Thread. Buat yang belum tahu, aplikasi Thread itu adalah aplikasi salah satu punya Meta ya, punya IG yang cuman mirip-mirip kayak Twitter atau X ya. Cuman beda lah ya, kayak pola-polanya itu user-usernya itu di Thread itu beda-beda. Dan bagaimana strateginya, bagaimana cara kerjanya, yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, pertama-tama kalian harus udah punya akun Shopee Affiliate ya. Itu nggak bisa enggak, kalian harus udah punya akun Shopee Affiliate, akun Shopee dulu, dan kalian harus daftar Shopee Affiliate. Buat yang belum tahu, beberapa hari yang lalu saya udah pernah bikin videonya untuk cara daftar Shopee Affiliate. Kalian bisa tengok ulang ya, kayaknya belum lama deh. Kalian bisa tengok video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mulai pengenalan di Thread, tapi sebelum itu saya akan kasih contoh. Ada beberapa postingan orang-orang yang ada affiliate-nya, dan ini trafficnya cukup lumayan dan rasio kliknya akan bagus teman-teman. Yuk langsung aja, saya akan coba record screen dulu. Oke, jadi seperti yang kalian lihat ya, ini ada sebuah postingan teman-teman. Ini postingan dari Kak Tan Belov ya. Ini terkesan kayak postingan curhat biasa, postingan kayak simple gitu ya teman-teman ya. Postingan kayak ya curhat aja, sedang berburu cicak gitu ya teman-teman ya. Jadi postingan simple, jadi dia dapat cicaknya pakai semprot-semprotan kayak gini. Dan ini kalian lihat ya, di Thread itu kalau misalnya ada 2 postingan, ada kayak utas gitu ya. Ini ada 1 garis miring 2. Nah, ketika kita klik di sini teman-teman, dan kita mau baca replyan-nya, di sini ada sebuah link tuh. Link Shopee Affiliate teman-teman ya. Nah, kalau ada orang yang ngeklik, nanti ya orang tersebut dari Kak Tan ini dia akan dapat komisinya. Meskipun orang tersebut nggak beli produk yang ada di video ini ya, atau mungkin ketika kita klik itu produknya mungkin semprotan cicak, ya itu belum tentu kalau orang nggak beli semprotan cicak, itu memang dia nggak akan dapat komisi semprotan cicaknya. Tapi kalau dalam waktu kurang lebih 7 hari, kan ini ada cookies ya, itu dia belanja apapun teman-teman, itu dia akan dapat komisinya ya. Kalau dia belanja apapun, dia akan dapat komisinya asalkan di Star Seller atau di Shopee Mall. Nah, itu cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi cukup membuat membuat ini tuh tampak menjadi kayak lebih ada peluang baru gitu. Jadi karena sifatnya dia tuh postingan berbuat kayak cerita-cerita aja. Jadi modelnya, kontennya itu utasnya atau teksnya itu jangan yang hard selling banget, harus soft selling. Dan kalau kalian terlihat jualan di depan, udah pasti akan di skip orang. Kalau model-model cerita kalian itu punya masalah dan kalian nemu solusinya dan kalian niatnya mau ngasih tips, nah itu akan jadi lebih bagus ke depannya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman tahu di sini ya, teman-teman ya, di sini tuh banyak banget orang-orang yang memang merespon dan tidak ngeh kalau ini tuh adalah utas affiliate, guys. Dan seperti yang kalian lihat di sini, dia tuh nggak menyebutkan merek produknya, nama produknya, dan show-nya itu dihapuskan sama dia. Jadi ibaratnya gambar produknya itu nggak kelihatan. Jadi ini akan menimbulkan orang penasaran. Karena fokusnya di sini adalah gimana caranya orang itu ngeklik dulu. Entah gimana caranya, apapun itu resikonya, pokoknya dia harus ngeklik sini dulu dah. Ini penting banget. Nah, ketika dia ngeklik ini, maka orang-orang tersebut akan ketanam gitu loh, sebuah kode yang menunjukkan bahwa si affiliate ini tadi itu sudah share link dan diklik oleh kalian-kalian yang ngeklik linknya tadi. Ketika kalian belanja dan sebelum ngeklik link orang lain ya, semuanya komisinya akan masuk ke Kak Tan Beloved Live ini. Keren ya teman-teman ya. Jadi ini tuh salah satu kelebihannya adalah kita itu nggak perlu pusing riset produk yang gimana-gimana. Kita nggak perlu pusing riset produk yang aneh-aneh gitu teman-teman. Kita nggak perlu riset produk yang trendingnya itu apa, sedang viral apa. Karena apapun belanjaannya orang, ketika habis ngeklik link kalian, selama itu di Star Seller dan Shopee Mall, itu dapat komisinya.
Enak ya, itu salah satu keunggulan kalau kita share link affiliate kayak gini teman-teman. Tapi ya nggak boleh yang aneh-aneh, karena kalau yang aneh-aneh takutnya pelanggaran, jadi yang lempeng-lempeng aja, jangan pakai cara-cara curang gitu ya. Nah ingat ya, jadi di utas pertama ini jangan langsung ada linknya itu nanti di yang kedua di sini. Dan jangan nyebut produknya, dan juga jangan jangan kelihatan produknya ya. Jadi pura-pura aja buat yang penasaran, yang kepo, pakai apa, saya pakai produk ini. Gitu aja, kasih link 1, 2, kelar. Gitu ya teman-teman ya. Ini akan cukup untuk membuat orang penasaran dan membuat orang ngeklik teman-teman. Nah sekarang yang jadi masalah adalah gimana cara orang mau ngeklik link kita. Karena percuma kita bikin utas bagus-bagus, terus udah ngasih link affiliate, tapi orang nggak ngeklik, malas ngekliknya. Nah ini kita akan bahas ya teman-teman ya. Oke, jadi ini saya ada beberapa tips juga buat teman-teman gitu ya, ketika teman-teman itu udah mulai affiliate di Thread. Jadi ada beberapa poin penting yang mungkin teman-teman harus pegang biar orang itu mau ngeklik link kalian. Yang pertama, yaitu tadi yang saya sebutkan, jangan terlalu sering jualan, oke? Nah, jadi hindari menyebutkan nama produk berulang kali, jadi kesannya kayak promosi banget, enggak, lebih kepada kalian bercerita atau curhat aja, ya. Terus kemudian kalian itu usahakan kayak ngasih solusi, ngasih tips, ya. Ini penting banget, karena ketika kalian kelihatan jualan, kelihatan ada link, mereka akan males tuh. Ya, orang-orang itu pada dasarnya nggak suka dijualin teman-teman. Nah, kita akan coba share produk ini ya teman-teman ya. Nah, ketika kita membuat sebuah postingan kayak gini nih teman-teman, kita enter, kita pastekan kayak gini. Nah, biasanya itu produknya tuh akan muncul gede gitu di bawah sini teman-teman. Nah, itu kalian tinggal close aja gitu ya. Jadi postingan itu jangan sampai ada di sini. Sebentar deh. Saya akan coba ambil share link lain aja ya. Jadi biar di sini tuh nanti kelihatan produknya itu muncul teman-teman. Sebentar, saya akan coba share link dulu. Salin link. Nah, ini saya akan coba hapuskan kayak gini. Nah, begitu saya paste link kayak gini nih teman-teman, di bawah ini kan dia loading nih. Dia loading mengambil tampilan gambar dari website Shopee-nya atau mungkin aplikasi Shopee-nya. Nah, maksudnya jangan tampilkan display. Ini di close aja. Kalian close di sini, cedik ya, ini ke close ya. Jadi kayak gini aja teman-teman. Ya, ini penting juga. Jadi biar orang itu ngeklik. Nggak pernah, kalau dia penasaran, dia akan ngeklik. Nggak udah, kalau tadi kan udah kelihatan semua tuh harganya, namanya. Ya ngapain lagi orang ngeklik? Jadi kalian harus close itunya ya. Terus kemudian tips yang selanjutnya, pastikan ada referensi antara masalah dan solusi. Jangan kalian bikin ngasal gitu loh ya. Kalian pertamanya itu membahas terkait soal semprotan cicak. Terus tiba-tiba kalian promosi di bawah itu promosi semprotan semut. Itu nggak nyambung ya. Itu nggak nyambung teman-teman. Terus teman-teman, kalian juga harus gunakan strategi-strategi yang bikin kayak quote post. Atau mungkin kalian juga bisa pakai strategi-strategi yang bikin orang penasaran. Kalian bisa bikin kayak gini nih. Contoh ya, contoh di sini saya pengen kayak ngeblurin teks ya. Contoh di sini saya akan ketik lagi. Nah, di sini saya bisa kasih mark spoiler. Nah, ketika di post ini tuh kayak ada kayak sensor-sensor gitu, ketika diklik baru dia akan muncul teksnya, teman-teman. Nah, ini juga memicu orang untuk penasaran dan ngeklik pada akhirnya. Ya, ini penting banget buat teman-teman juga. Intinya sih tetap di postingannya ya, intinya di postingannya. Oke, jadi sekarang kita akan mulai beranjak gimana sih cara share linknya dan gimana caranya untuk nge-trackingnya. Kita akan masuk ke aplikasi Shopee ya. Jadi teman-teman, banyak kok di Thread itu postingan-postingan yang di dalamnya itu ada affiliate tanpa kita sadari. Jadi teman-teman harus rajin-rajin aja nih. Contoh kayak gini ya. Ya Allah, sama aku beli artefak, buat apa beli PS2, aku nggak beli konsol. Kayak gini nih misal ya. Di belakang di sini tuh kadang ada orang yang ngasih link affiliate teman-teman. Jadi mungkin nge-share tempat harddisknya, itu juga bisa kalian gunakan juga tuh teman-teman ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, usahakan untuk teman-teman itu tidak barbar. Jangan pakai konten-konten yang ngefitnah orang lain ya. Kalian kalau ngefitnah orang lain, bikin konten hoax, terus kalian di bawahnya pakai affiliate, menurut saya itu nggak bagus, itu nggak baik ya. Hindari yang kontroversi teman-teman, karena itu juga bisa berdampak di link affiliate kalian kalau dilaporkan ya. Jadi pakai yang bagus-bagus aja, pakai yang baik-baik aja. Kadang ada kayak gini nih, ada kasus yang lagi rame, kadang di bawahnya tuh ada link affiliate disebar. Nah itu kayak gini nih, ini nggak benar teman-teman ya. Jadi dia memanfaatkan postingan orang lain, memanfaatkan masalah orang lain, terus di bawahnya kalian kasih link affiliate kayak gini. Menurut saya ini nggak benar dan jangan dilakukan, karena orang udah pasti malas teman-teman. Kayaknya orang juga malas kalau mau ngeklik ya, nggak bakal ngeklik. Mungkin nggak sengaja ngeklik iya, tapi kalau mereka tertarik dengan postingan kayak gini, kayaknya enggak. Lebih baik yang lempeng-lempeng aja untuk jangka panjang dan amannya. Ya, clear ya? Jadi lakukan yang lempeng aja, contohnya yang kayak tadi aja, yang masalah cicak-cicak itu.
Itu lebih bagus menurut saya teman-teman ya. Jadi bener-bener tips, jadi hindari yang nggak bener-bener. Nah, contoh kayak gini-gini nih. Tuh, ini tripod circular. Oh, nah kalau misalnya di sini, ini baiknya kalian misalnya sharing terkait ini untuk bahan konten gitu ya. Kalian taruhlah linknya di bawah, itu masih oke. Karena memang orang mungkin kepo dan pengen beli ini. Hindari produk-produk yang ilegal juga ya, jangan diperjualbelikan, jangan dipromosikan. Dan pokoknya yang lempeng-lempeng aja lah teman-teman. Nah ini ada juga kayak gini nih, masalah kayak Ferry Irwandi yang lagi rame banget gitu ya. Terus kemudian di bawahnya kadang ada yang orang-orang nebeng ngasih link. Nah itu nggak bener, itu tidak diperkenankan teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk di aplikasi HP. Gimana sih sebenarnya cara share linknya gitu ya. Sebenarnya cara share linknya tuh gampang sih teman-teman, kayak share link biasa aja gitu. Yang penting pastikan tokonya itu udah Star Seller atau Shopee Mall. Nah, cara membedakan Star Seller atau Shopee Mall apa? Nah, sebenarnya di sini kan kelihatan ya tuh, ada Mall Ori gitu ya. Di sini nih ada tulisan Mall Ori gitu ya. Terus ada juga yang Star Seller gitu. Macam-macam teman-teman. Jadi udah kelihatan di nama produknya di depan. Nah, contoh untuk bikin linknya gimana? Kayak gini aja. Kalian tinggal klik link produknya. Kalian tekan share di atas ya. Di sini kan ada share nih. Nah, di bawah ini ada salin link. Nah, kalian tinggal klik salin link aja. Nah, sekarang ini kalian tinggal posting atau tinggal paste di thread kalian, beres ya. Jadi sesimpel itu. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke buka aplikasi thread aja ya, teman-teman. Saya akan coba posting kayak gini. Misal nih, kursi aman bla bla bla, nggak bikin sakit punggung. Tapi jangan gini ya, ini contoh aja ya. Nah, saya enter gini, saya tinggal paste tempel. Tuh, lihat ya, di bagian bawah itu kan udah ada muncul kayak gini. Nah, ini harus kalian close, harus kalian hapus. Karena kalau ada, orang nggak akan ngeklik. Loh, orang udah tahu harganya apa, mereknya apa. Ya, orang yang kita tuh butuh untuk menjaring orang yang kepo-kepo tuh. Meskipun dia nggak mau beli, nggak apa-apa. Kita butuh orang yang kepo-kepo, seenggaknya biar dia tuh ngeklik linknya dan ketika dia belanja, masuk ke kita ya. Nah ini kalian tinggal close aja seperti ini teman-teman. Tuh ya, selesai seperti ini. Nah udah selesai ya, kalian tinggal posting. Tapi ingat ya, jangan ditaruh di utas pertama. Taruh yang kedua. Oke, contoh kayak gini ya. Ini saya hapus dulu teman-teman. Saya hapus dulu. Seringkali salah pilih kursi bikin punggung sakit gitu ya. Seringkali pilih kursi, kadang salah beli bikin punggung sakit, atau 2 bulan busanya kempes. 2 bulan busa kempes gini ya. Kemarin coba beli kursi Informa, ternyata empuk karena bahannya memory foam. Empuk karena bahannya memory foam gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman di sini jangan lupa juga ya, kalian masukkan gambar 1 atau 2 boleh. Nggak pakai gambar juga nggak apa-apa, tapi baiknya ada gambar jadi kesannya kayak ya ini bener-bener kalian tuh review jujur dan bener-bener ngerasain gitu loh ya. Dan kalau bisa barangnya bener-bener harus kalian udah punya ya. Jadi kalian biar ceritanya enak. Nah, kalau kalian mau masukin link ada di sini. Tuh, ya. Kalian basa-basi dulu di sini, kalian bisa ceritakan juga sebenarnya ada pilihan yang lebih bagus gitu ya. Pilihan yang lebih bagus. Tapi pada akhirnya beli ini nih ya, beli yang ini. Nah, ini baru kalian pastekan linknya tadi teman-teman. Nah, pada akhirnya beli yang ini. Nah, ini jangan lupa untuk di close ya. Jangan lupa untuk di close. Teng, kayak gini ya. Karena harganya masih kejangkau di kantong gitu ya. Nah, kalian bisa juga misalnya pengen kursi yang mana. Nah, kalian masukkan. Sebenarnya ada pilihan yang lebih bagus, tapi akhirnya beli yang ini karena harganya di kantong. Kalau pilih ini, nah kalian misal anggapannya ada link produk kursi lain ya, kalian pastekan di sini ya. Misalnya ini saya kasih AAA gitu ya, anggap aja ini link. Nah, di sini kalian bisa kasih kalau pilih yang ini bisa makan Indomie seminggu nih gitu, sambil kasih emoticon ketawa atau apa gitu. Jadi kesannya natural, nggak yang AI banget gitu ya. Pakai AI bisa nggak bang? Bisa, tapi AI itu nggak begitu natural teman-teman. Jadi saya sarankan jangan. Nah, jadi ketika ini diposting, di depan itu nggak kelihatan linknya, pas diklik baru kelihatan linknya. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi gimana? Menarik nggak? Jadi ini kalian nggak perlu latihan ngomong di depan kamera. Buat kalian yang nggak pede ngomong di depan kamera, ini menurut saya termasuk cukup lumayan membantu sih. Apalagi buat kalian-kalian yang memang suka nulis, suka curhat, suka cerita-cerita, ini bagus banget ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lagi ya, karena masih banyak teknik-teknik copywriting, teknik-teknik untuk bikin utas yang bagus. Nah, itu kalian harus belajar lebih mendalam lagi. Gimana sih caranya biar orang tertarik dan ngeklik linknya, utasnya biar rame, nah itu lain hal. Jadi kalian harus belajar, karena intinya kita itu harus terus belajar, nggak boleh
mikir yang gampang-gampang doang, pokoknya harus improvisasi ya. Amati, tiru, modifikasi boleh, tapi jangan copy paste, jangan plek ketiplek.